Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 27 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya hari ini masih senyum-senyum aja ya. Hari kedua setelah libur panjang, kita lihat kita punya IHSG juga masih ditutup hijau. Kita lihat dulu chartnya. IHSG ditutup di plus 0,32%. Ya, IHSG mengalami kenaikan ya walaupun kecil tetap aja naik ya. Kemudian IHSG terakhir itu ditutup di 4.641,51. Kalau teman-teman bisa lihat di chart, IHSG sekarang penampakannya udah ada di atas Fibonacci 38,2. Saya selalu beranggapan posisi paling enak untuk IHSG, untuk trading di Bursa Efek Indonesia adalah pada saat IHSG berada dalam range sideways di antara 38,2 dan range atasnya itu ada di angka 5030. Ini lebih enak kita ngambil posisi karena paling nggak kita punya batas. Begitu IHSG turun di bawah batas bawah, saya udah tahu bahwa saya nggak akan mempertahankan posisi yang terlalu banyak. Hanya saham-saham pilihan saja yang kemudian saya pegang. Saham-saham yang untuk trading lebih baik saya batasi diri, tidak usah terlalu besar posisinya, gitu kan. Dengan demikian kita bisa punya batas kontrol untuk ya menjaga posisi kita, jangan sampai terlena. Kita punya batas yang cukup jelas, batas yang sangat-sangat kaku, bahwa kalau dia ada di bawah 4.605, saya nggak akan nambah posisi apapun dan saham-saham yang saya tradingkan itu akan saya lepas. Kayaknya lebih enak untuk mengontrol risiko yang kita hadapi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung mungkin ada browsing, ada googling, terus ketemu channel Stock Technician. Selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kalau kawan-kawan memiliki minat terhadap analisa teknikal atau mungkin pengen jadi trader di Bursa Efek Indonesia, langsung saja subscribe. Teman-teman juga boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan hanya bagi-bagi analisa gratisan, di channel ini kita juga sering bagi-bagi barang gratisan ya. Weekend kemarin kita ada coba bikin aplikasi untuk memantau pergerakan para bandar asing atau biasa disebut sebagai foreign flow. Nah, teman-teman bisa mendapatkan softwarenya. Nanti kita akan bagikan di tanggal 27 Juni. Jadi teman-teman bisa mengisi formulir sekarang. Silahkan cari videonya. Ada link untuk mengisi formulir. Nanti kita akan kirimkan aplikasinya langsung ke email ataupun melalui WhatsApp. Aplikasinya masih tahap awal, masih banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi teman-teman bisa terlibat untuk memberikan ide, memberikan pengembangan. Apalagi teman-teman yang sering menggunakan foreign flow. Nah, kita sangat mengharapkan usulannya. Apa aja yang perlu kita tambahkan, apa yang sebaiknya ada pada aplikasi tersebut. Sehingga bisa memudahkan kita dan bisa membantu kita tentu saja untuk mendapatkan cuan dengan mengikuti foreign flow. Sekarang kita akan melihat saham ESES. Kalau kita lihat chart untuk ESES ini, teman-teman bisa mengatakan ESES kelihatannya udah mantul ya dari sekitar support kotak ungu. Teman-teman bisa mencari video sebelumnya yang membahas tentang S-Hardware ini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kita menentukan posisi support di area kotak ungu, bagaimana kita menentukan posisi resisten di area kotak hijau di sekitar 1450-an, kemudian bagaimana kita menentukan area resisten. Karena ini kotak-kotaknya memang udah lama ya, kita belum mengadakan perubahan. Saya harap teman-teman udah bisa mulai mengenali bagaimana ciri-ciri suatu area bisa menjadi support, sehingga bisa menempatkan area support dengan baik sendiri kan. Bisa mulai berbelanja pada saat suatu saham ada di area support, memperhatikan tanda-tanda alam kemungkinan suatu saham akan mantul, sehingga bisa mendapatkan cuan yang lebih efektif. S-Hardware hari ini kebetulan ya, dia naiknya bukannya juga gap up, ada juga ditutup lebih tinggi, sedikit ada upper shadow. Ini candlenya netral sih, tapi kelihatannya memang lebih optimistis untuk bergerak naik, walaupun nggak terlalu kuat.
maksudnya nggak terlalu kuat itu kita belum melihat ada candle-candle besar seperti ini ya. Kemungkinan dia akan naik secara teratur. Udah kembali ke uptrendnya sebab kita melihat di sini ada low, ada higher low lagi ya. Di sini ada high, di sini ada higher high. Ya kita harapkan sih ini akan membentuk higher high juga karena kebetulan S-hardware ini turun sampai ke batas high sebelumnya yang di sini kan ini sebagai support. Kita lihat ya kayaknya S-hardware ini masih berpeluang untuk mendapatkan higher high lagi. Apakah teman-teman berminat untuk mengikuti S-hardware? Saya kira kalau mau masuk sekarang agak jauh ya, agak jauh untuk resikonya karena kita punya support kebetulan udah ketinggalan di area kotak ungu. Mungkin teman-teman kalau mau ngambil besok atau hari ini coba diperhitungkan dulu berani nggak untuk menghadapi resiko sampai di sekitar 1310-an. So pada kemungkinan kan misalnya dia turun melewati area kotak ungu, teman-teman harus melakukan cut loss. Kalau saya sarankan lebih baik sekalian aja nunggu setelah terjadi breakout di area 1470-an gitu ya. Di atas ini di area kotak hijau setelah dia terjadi breakout, teman-teman baru melakukan pembelian. Saya kira itu akan jauh lebih nyaman karena teman-teman akan berada tidak terlalu jauh dari support sehingga resiko menjadi lebih terkendali, sedangkan reward atau target untuk profit takingnya itu lumayan jauh. Saya pikir itu lebih bagus begitu. Kalau soal ngomong terlambat atau enggak itu kan hanya relativitas waktu aja. Masalah waktu sebenarnya kalau di saham yang sedang uptrend, ya nggak pernah ada kata terlambat. Anda mau masuk dimanapun, kemungkinan cuannya itu jauh lebih besar daripada kemungkinan menghadapi kerugian. Cuman yang kita perlu batasi adalah reward to risk ratio supaya tetap lebih besar dari angka 2. Kita lanjutkan dengan TLKM. TLKM kelihatannya masih bergerak sideways juga ya. Tapi yang jelas kita melihat range-nya ada di sekitar area kotak kuning dan area kotak hijau. Di sekitar mulai dari 3.000 sampai batas atasnya itu ada di sekitar 3.500. Saya kira ini cukup menyenangkan ya kalau bisa mengikuti TLKM. Mungkin kita belinya di sekitar support di angka 3.000, kemudian nunggu sampai di 3.500 kita jualan lagi. Ya seperti itulah kalau saham sedang sideways. Mengingat TLKM adalah salah satu penggerak utama IHSG dan IHSG kebetulan saya analisanya akan mengalami sideways, maka saya berpendapat pada saham-saham besar yang menjadi penggerak utama IHSG itu paling banyak juga akan mengalami sideways. Kalau seandainya saham-saham utama penggerak IHSG-nya itu mengalami uptrend, maka mau nggak mau IHSG-nya juga akan kita analisa sedang uptrend. Nah, seperti itu ya, jadi TLKM sebagai salah satu saham yang cukup besar di Bursa Efek Indonesia, ya, saya kira ini akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Dengan demikian, kalau modelnya seperti ini, kita masih beranggapan ya TLKM akan so-so beginilah, nggak akan terlalu jauh ataupun terlalu menakutkan. Cuman kalau teman-teman bisa melihat sekarang sih dia lagi jalan naik. Sideways-nya itu sideways naik dalam periode yang lebih pendek. Dalam time frame yang lebih kecil memang kelihatan lagi naik. Cuman dalam periode yang lebih panjang memang kita lihat ada sideways. Jadi ya, kita perlakukanlah sepantasnya. Bagaimana sih kalau kita memperlakukan saham-saham yang sedang sideways? Untuk beberapa hari berikutnya saya masih melihat kemungkinan kita bisa mendapatkan TLKM di harga yang lebih murah. Harga yang lebih miring kayaknya kita bisa dapat. Kemungkinan TLKM-nya itu masih bisa lebih rendah lagi. Masih bisa kita dapat. Siapa tahu aja kita bisa dikasih di angka 3.000-an lagi kan. Cuman hati-hati kalau dia ada di bawah angka 3.000 sebaiknya kita jangan melakukan transaksi apapun. Kita wait and see dulu sampai kemudian dia ada di atas area support kotak hijau. Itu akan lebih nyaman untuk kita bertransaksi. Kita trading di situ itu area yang lebih nikmat daripada harus menunggu. Kita lihat dulu TLKM-nya ada di bawah area kotak hijau, kita masuk di support yang di bawah sini di sekitar 2.600-an. Saya kira agak mengerikan ya.
Next kita punya TWR. TWR ada di angka 950 kayaknya. Ini adalah salah satu posisi yang cukup bagus ya. TWR ada di area all time high. Seingat saya itu TWR all time high-nya ada agak tinggi beberapa titik. Nah, ini di sini. Ini adalah all time high untuk TWR ada di sekitar ini ya, di bulan Desember 2015. Itu TWR ada all time high. Nah, ini yang doji-doji ini nih kelihatan nih. Ini ya, tanggal 7 Januari 2016 dia sempat di angka 970. Kayaknya ini adalah all time high untuk TWR. Hari ini TWR udah ada di 950, berarti kita masih kurang sekitar 4 tick lagi untuk mencapai all time high di 970. Udah nggak jauh ya all time high-nya. Teman-teman, seperti biasa, kalau saya melihat ada saham yang di all time high, maka teman-teman boleh percaya saya selalu akan mengatakan beli. Karena tidak ada lagi resisten di atas. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah keserakahan. Pada saat suatu saham mengalami all-time high, itu adalah satu-satunya konfirmasi yang paling kuat bahwa saham ini sedang mengalami uptrend. Dan kalau saham yang sedang uptrend, kita ngambil di posisi manapun, kemungkinan untuk mendapatkan profit itu jauh lebih besar. Dan teman-teman udah bisa melihat ya, udah berapa lama kita mengikuti TWR, selalu juga saya analisa. Pada waktu dia masih ada di all time high, di sini juga kita udah mencerminkan, kita udah menggambarkan support di area kotak hijau ini. Biarin aja dia turun, kita masih dapat juga di area support. Kemudian sekarang dia udah naik lagi menembus kita punya resisten kotak merah. Ya apa boleh buat, karena memang kita sudah analisa dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau teman-teman yang sudah terlalu lama mengikuti channel ini, kemungkinan udah bisa memperkirakan ya, kita punya support di area kotak hijau itu udah sangat lama kita gambarkan. Adalah penting untuk kita sebagai trader itu memperhatikan suatu saham lebih dekat. Jadi sebelum kita trading kan, sebelum kita ambil posisi, sejak jauh-jauh hari itu kita udah incer, kita udah lihat-lihat, kita udah memang jadikan sebagai target untuk mulai membeli. Kita sudah tahu di mana saya akan membeli, di mana saya akan menjual. Pada saat itu kira-kira apa yang terjadi sebagai konfirmasi untuk saya membeli. Barang-barang seperti ini harus kita latih. Tidak boleh kita melakukan pembelian secara impulsif hanya berdasarkan kata orang, teriakan orang. Ya sebaiknya jangan. Kita paling nggak udah punya daftar saham-saham apa yang kita udah perhatikan, sehingga kalau mendapatkan trigger dari orang lain ya kita udah tahu. Kita udah punya kriteria, oh iya benar, ini udah menunjukkan saatnya entry sesuai dengan kriteria yang saya miliki. Barulah kita entry. Kalau hanya dengar channel ini, kemudian saya dengan enaknya aja kan bilang, ambil posisi beli. Besoknya tiba-tiba saya mengalami suatu kejadian, mungkin kakinya kejedut, terus ngomong, ini jual aja busuk. Nah, itu bisa saja terjadi. Makanya teman-teman harus punya guideline sendiri. Sehingga tahu, tidak terombang-ambing oleh apa kata orang gitu. Karena bisa aja kan saya bilang beli, padahal orang lain bilang jual. Kemudian teman-teman mencari sebanyak mungkin sumber informasi untuk kemudian di voting. Berapa yang bilang jual, berapa yang jual beli. Kemudian yang mana yang pemenangnya itu yang diikuti. Nah, agak kacau kan? Jadi kalau saham-saham seperti ini emang teman-teman saya kira udah tahulah kebiasaan saya ya. Kalau dia udah ada di all time high, pasti saya akan katakan ambil posisi beli. Kemudian saya kalau melihat saham itu pasti udah jauh-jauh sebelumnya. Kalau saham yang baru-baru saya lihat itu biasanya meskipun saya katakan naik, saya nggak akan ambil posisi. Cuman kalau saham-saham yang udah lama saya lihat, udah lama saya ikuti, biasanya saya udah ada posisi. Gitu kan? Mudah aja. Mari kita lanjutkan dengan ISSP. Oke, ISSP juga kelihatannya udah sampai ke kita punya support ya di area kotak hijau. Kelihatannya udah mantul atau enggak nih? Ini sih belum mantul, saya masih belum cukup yakin untuk masuk di ISSP. Dengan posisi seperti ini, saya akan melihat ISSP masih akan support testing lagi di area kotak hijau. Karena support testing di sini kayaknya belum memuaskan. Ya mungkin dia akan support testing lagi. Kita sebaiknya menunggu beberapa saat, menunggu sampai benar-benar terkonfirmasi bahwa ISSP sudah tertahan di support. Nah, saat ini sih saya belum terlalu tertarik untuk trading di saham ISSP.
Kemungkinan posisi yang paling bagus untuk trading di ISSP itu pada saat ISSP sudah berhasil menembus area 124. Ya udah di atas 124, misalnya di 130. Kita udah boleh mulai ngambil, kita udah mulai melihat kayaknya menarik nih, udah ada cukup keyakinan bahwa ISSP ada di atas support kotak hijau. Atau mungkin Anda sedikit mengalami kepelitan tingkat akut, ya mungkin Anda nggak tunggu 130, Anda belinya di sekitar 125 apa 126 gitu kan. Yang penting kita lihat di sini, ini adalah satu garis rata-rata, ini adalah area, jadikan sebagai suatu area untuk memperhatikan ISSP. Jadi teman-teman lihat di sini, di area ini banyak candle, ini sering terjadi transaksi. Jadi kemungkinan area ini akan jadi penghambat pada saat ISSP bergerak naik ataupun bergerak turun. Jadi perhatikan aja di sekitar sini, sekitar 124 sampai 128 saya kira ini akan menjadi area yang cukup menentukan untuk ISSP. Dan ya kalau dia lewat dari area yang tebal ini, teman-teman boleh melakukan pembelian dengan asumsi ya dia akan melanjutkan tren naik. Kalaupun trennya tiba-tiba berbalik jadi turun, teman-teman punya batasan yang cukup jelas bahwa selama dia masih ada di area yang sering terjadi transaksi, ya mestinya dia akan bertahan. Kita lanjut dengan BBCA. Wow, BBCA udah mantul ya. Belum sampai ke kita punya support kotak hijau di sekitar 22.100 itu ternyata BBCA-nya udah naik. Apakah naiknya ini udah meyakinkan? Ya semoga aja, kita mesti memeriksa dulu beberapa hal. Pertama, pada saat dia mengalami penurunan di sini, kita lihat ya volume rata-rata, kemudian di sini waktu dia mulai merangkak naik lagi juga volumenya tidak terlalu bagus, tidak tumbuh dengan seperti yang kita harapkan. Kemungkinan saya masih akan mengatakan ya jangan dulu ambil posisi di BBCA, belum saatnya, belum ada pertanda yang cukup bagus. Mungkin saja teman-teman masih bisa menunggu beberapa saat ya, menunggu apakah memang BBCA sudah terkonfirmasi akan naik atau masih akan turun lagi. Paling enggak sekarang ini kita lihat BBCA dalam tren yang lebih pendek, BBCA-nya sedang turun ya. Ini BBCA lagi turun. Kalau teman-teman bisa lihat ini ada higher high di sini, kemudian ini ada higher high sebelumnya. Benar. Nah, tapi kalau kita melihat tren sesudahnya itu di sini high, di sini lower high, di sini low, di sini adalah lower low. Makanya kita mesti yakinkan dulu, benar nggak ini adalah reversal? Benar nggak yang di sini yang apa namanya kita sebutnya apa nih bullish harami? Benar nggak bullish haraminya ini mampu membalikan arah? Kita lihat sih ya sejauh ini sih terkonfirmasi ya bullish harami, terus ada terkonfirmasi dengan satu candle yang cukup besar. Tetapi candle hari ini kayaknya nggak terlalu bagus karena high-nya itu nggak lebih tinggi dari high kemarin. Meskipun low-nya juga nggak lebih rendah dari low kemarin, tapi ini kesannya agak-agak gimana gitu ya. Ini teman-teman bisa bilang ini doji, ini melambangkan kebingungan pasar. Ini mau naik atau turun, pasarnya juga bingung. Belum ada posisi yang terlalu jelas. Apakah ini bisa disebut sebagai dragonfly doji? Ya, itu teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau menurut saya, untuk saat ini memang saya belum menganjurkan untuk mengambil posisi di BBCA. Saya akan lebih nyaman membeli BBCA pada saat BBCA-nya udah naik di atas resisten kotak kuning. Di sekitar 26.600 itu akan lebih enak karena kita sudah melihat ada penembusan resisten, ada higher high, mana enggak gitu kan. Mungkin kita akan melihat naik turun, terus naik lagi, baru turun lagi gitu ya. Jadi kita akan melihat ada higher high dan ada higher low beberapa kali sebelum kita bisa melihat BBCA menembus resisten 26.600. Ya memang begitulah kalau trading, kita udah ngincer jauh-jauh, kita udah tahu kriteria apa yang kita inginkan dari satu saham sebelum kita entry. Kita lanjut dengan Friend.
Nah, friend ini kayaknya kalau beneran ini sudah mulai rebound, teman-teman boleh bersiap-siap untuk dapat cuan yang enak lagi nih dari friend. Saya udah pernah membahasnya ini, teman-teman mungkin bisa melihat video sebelumnya mengenai friend, di mana saya curiga ini sedang terjadi pembentukan pattern inverse head and shoulder. Teman-teman boleh cek video sebelumnya, selalu bisa melakukan pemeriksaan di video saya sebelumnya, nggak apa-apa kok. Ya, video-video sebelumnya itu kan arsip, selalu saya biarkan. Nggak pernah saya hapus, kecuali video-video yang analisa live. Biasanya itu nggak saya biarkan tinggal terlalu lama. Kalau video yang saya rekam seperti ini, biasanya saya biarkan sebagai arsip. Sehingga teman-teman bisa memeriksa kapanpun. Nah, di sini kita udah melihat, di sini left shoulder. Ini kemungkinan adalah right shoulder, dan di sini adalah head. Kita coba sekarang bagian right shoulder-nya apakah terjadi penurunan volume atau enggak. Nah, di sini volumenya ya. Kemudian ini bagian head-nya bagaimana? Kayaknya ini bisa kita katakan sah sebagai inverse head and shoulder. Sekarang kita tinggal menunggu terjadinya penembusan neckline di area kotak kuning di sekitar angka 117. Kalau misalnya friend berhasil menembus angka 117 dengan volume yang signifikan, kita bisa ikutan rame-rame. Atau mungkin ada yang ketakutan, ya sudah, nggak usah ikutan dulu pada saat dia menembus neckline-nya. Nanti dia naik, terus dia turun lagi kok untuk support testing, untuk meyakinkan kita bahwa benar-benar neckline yang tadinya resisten sudah berubah menjadi support. Jadi ceritanya dia akan naik, menembus neckline, terus dia akan turun lagi untuk support testing. Di situ kita tahu bahwa neckline yang area kotak kuning ini beneran adalah support setelah kita melihat friend mantul dari area kotak kuning. Seperti itu. Kalau sekarang apakah kita berani untuk curi star, mulai entry? Saya mesti katakan untuk analisa teknikal gini, untuk chart pattern seperti ini, teman-teman belum bisa mengatakan inverse head and shoulder. Suatu pattern itu dinyatakan sah atau terkonfirmasi pada saat harga sudah menembus neckline, harga sudah menembus suatu titik konfirmasi, entah itu neckline berupa support ataupun neckline berupa resisten. Jadi saat ini kita belum bisa mengatakan ini inverse head and shoulder. Kita baru suspek, kita baru saja melakukan tuduhan yang cukup serius. Ini adalah inverse head and shoulder. Soal nanti beneran kita jadikan dia terdakwa atau kita jadikan dia tersangka adalah pada saat kita punya neckline di area kotak kuning ini sudah terkonfirmasi. Jadi kita punya alat bukti yang cukup untuk mengatakan, oke, inverse head and shoulder ini sudah P21. Bisa kita lanjutkan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus melihat dulu beneran ada terkonfirmasi atau enggak. Kalau belum terkonfirmasi ya sudah, duduk-duduk aja dulu. Anda toh enggak akan bisa melakukan apapun. Yang bisa Anda lakukan hanya menunggu sampai benar-benar mendapatkan sinyal yang cukup bagus, barulah Anda entry. Anda mau beli sekarang ataupun mau beli nanti ya sama aja gitu loh. Bahkan resiko untuk mengalami cut loss sekarang itu tetap besar. Lebih aman kalau dia sudah terkonfirmasi, dia sudah beneran terbukti mengalami reversal, ya baru kita ikut. Itu akan jauh lebih nikmat. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Unilever. Wah, Unilever ini masih inverse head and shoulder ya. Nah, teman-teman bisa melihat efek yang terjadi di Unilever pada saat kita mengatakan konfirmasi terjadi inverse head and shoulder. Nah, ini juga yang tadi kita curiga terjadi di friend. Kalau sekarang ini bagaimana? Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ini kan misalnya ini left shoulder, ini head, dan ini right shoulder. Kemudian Unilever-nya bergerak naik, menembus kita punya neckline. Ini adalah konfirmasi terjadinya penembusan neckline. Teman-teman lihat di sini volumenya cukup. Kemudian dia bergerak naik. Sekarang dia malah turun. Di sini orang mulai ketakutan. Ini mulai lepas atau mulai galau lah. Padahal ini kan kita udah tahu target untuk inverse head and shoulder tuh masih jauh di atas. Saya nggak tahu apakah di sini mereka galau karena mulai jualan atau malah mulai nambah. Karena kalau kita melihat ya
kebetulan di sini adalah area yang kita curiga sebagai support untuk Unilever. Apakah dia bisa mantul di sini? Kelihatannya ini mantul, udah mulai mantul ya, udah mulai rebound, akan melanjutkan uptrendnya lagi. Atau kita bisa berjaga-jaga, mungkin saja dia akan turun untuk support testing di area kotak kuning sini, di sekitar 7.450. Ini kan kita lihat belum di testing sebagai support. Nah, di waktu dia tembus sebagai resisten, oke, benar dia tertembus sebagai resisten. Tapi apakah udah berubah menjadi support dengan meyakinkan? Ya, kita harus tunggu dulu terjadi support testing. Apabila ternyata Unilevernya sudah beneran mantul ini, udah mulai naik, ya mau nggak mau teman-teman yang belum punya, silahkan ngejar. Nggak apa-apa, kita udah melihat pertanda yang cukup bagus bahwa dalam perjalanan naik ini kelihatannya Unilever mengalami pertumbuhan volume yang cukup bagus. Di sini dia mulai nggak terlalu bagus ya pada saat terjadi retracement di sini. Terlihat volumenya ya sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Makanya kita ya cukup yakin lah bahwa Unilever ini masih akan memberi cuan yang cukup bagus. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Semoga saja bisa membantu kawan-kawan semua dalam menyusun trading plan ya. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.